bagian ini saya akan menjelaskan tentang motivasi peneliti dalam menggunakan instrumen variabel. Kenapa seorang peneliti menggunakan instrumen variabel? Sebagai seorang peneliti yang sering menggunakan data eksperimental untuk melakukan investigasi empiris, kita dapat menemui permasalahan terkait omitted variable bias. Apa itu omitted variable bias? Sederhananya, omitted variable bias adalah bias yang disebabkan oleh tidak masuknya suatu atau beberapa variabel yang dapat menjelaskan variabel dependennya. Namun, dalam model tersebut, error term ternyata juga berkorelasi dengan variabel independennya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke materi. Dalam suatu model, jika variabel yang tidak diobservasi, yang biasa kita sebut dengan U atau error term, ini berkorelasi dengan explanatory variable, dalam hal ini kita lambangkan dengan T, maka T akan menjadi endogenous. T yang endogenous ini akan melanggar zero conditional mean assumption, sehingga estimasi koefisiennya menjadi bias. Nah, kalaupun kita menambahkan kontrol variabel, hal itu tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena masalah yang perlu kita selesaikan adalah mengeliminasi bias. Sebagai contoh, di awal kita mempunyai model regresi sederhana, yaitu skor sama dengan beta 0 ditambah beta 1 skip ditambah U, di mana kita ingin mengetahui seberapa besar dampak bolos kuliah pada mahasiswa terhadap skor ujian akhir. Kemudian kita mencoba menambahkan kontrol variabel lain dalam model regresi, misalnya gender dan usia. Oleh karena itu, kita mendapatkan model regresi baru sebagai berikut. Skor sama dengan beta 0 ditambah beta 1 skip ditambah I1 woman ditambah I2H ditambah U. Sampai sini, kita belum bisa menyelesaikan permasalahan omitted variable bias. Hal ini karena permasalahan utamanya adalah model tersebut masih memiliki omitted variable. Misalnya motivasi mahasiswa yang berkorelasi terhadap variabel skip. Ketika dihadapkan dengan permasalahan ini, terdapat beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengabaikan permasalahan dan menghadapi konsekuensinya. Dampak yang dihasilkan adalah hasil estimasi yang bias dan konsisten. Hal ini sering terjadi di mana hasil estimasi terlalu besar yang membuat peneliti menjadi susah untuk menarik kesimpulan yang berguna. Yang kedua, kita dapat melakukan mencoba menemukan dan menggunakan proxy variable yang sesuai untuk unobserved variable. Namun, hal ini tidak selalu bisa diterapkan karena peneliti belum tentu dapat menemukan proxy variable yang baik. Yang ketiga adalah mengasumsikan bahwa metode variable tidak berubah seiring berjalannya waktu, dan peneliti menggunakan fixed effect atau metode first differencing. Pendekatan terakhir dan pendekatan yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah dengan membiarkan unobserved variable pada error term, dan kita kemudian melakukan estimasi model menggunakan metode yang mengakui adanya omitted variable, atau metode ini bisa kita sebut dengan IV, instrumen variable. Pendekatan ini tidak hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus omitted variable bias, tapi juga permasalahan fit aggregation, measurement in X, error in X, autoregressive errors, dan spatial effects. Untuk mempersingkat pembahasan, kali ini kita hanya fokus pada kasus ketika peneliti menemukan omitted variable bias. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai motivasi menggunakan instrumen variabel atau IV. Nah, sebelumnya, IV sendiri merupakan sebuah variabel yang digunakan sebagai solusi karena
adanya permasalahan endogenitas dalam model, yaitu terdapat variabel independen yang berkorelasi dengan error term. Misalnya di model sebelumnya itu diketahui bahwa peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak jumlah bolos kuliah selama 1 semester terhadap skor mahasiswa, yaitu yang dilihat dalam skor ujian akhir. Contohnya itu kayak dampak bolos kuliah matkul ekonometrika terhadap skor ujian akhir ekonometrika. Kemudian modelnya seperti yang terlihat di PPT bahwa skor sebagai dependent variable dan skip sebagai independent variable. Kemudian ada kekhawatiran peneliti bahwa variabel skip ini berkorelasi dengan U, yaitu berkorelasi dengan motivasi mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi itu cenderung lebih sedikit melakukan bolos kuliah dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki motivasi lebih rendah. Maka dari itu, jelas bahwa di dalam model kita terdapat masalah endogenitas. Kemudian sebelumnya juga disebutkan bahwa kalau ada masalah endogenitas, maka kita bisa mengatasinya dengan IV. Namun tidak semua variabel itu bisa dijadikan dengan IV, sebab ada 2 syarat yang harus dipenuhi sebuah variabel supaya bisa menjadi IV. Nah, yang pertama itu namanya instrumen relevansi. Misalnya, IV itu dimisalkan dengan Z dan variabel yang endogen dimisalkan dengan X. Maka artinya, variabel skip atau yang dilambangkan dengan X ini harus berkorelasi dengan variabel IV, yaitu variabel Z tadi. Kemudian yang kedua, itu namanya instrumen exogenity, yaitu variabel IV tidak boleh memiliki korelasi dengan error term. Dalam kasus tersebut, maka skip tidak boleh berkorelasi dengan motivasi mahasiswa dan bisa juga tidak boleh berkorelasi dengan kemampuan mahasiswa atau ability. Nah, berdasarkan kedua syarat tersebut, maka IV yang mungkin untuk variabel skip itu adalah variabel distance, yaitu jarak antara tempat tinggal dengan universitas. Alasannya adalah variabel distance ini memiliki hubungan yang positif dengan variabel skip. Mahasiswa yang jarak rumahnya jauh dari universitas itu besar kemungkinan akan lebih sering terlambat. Misalnya karena ada kemacetan atau cuaca yang buruk dan lain sebagainya. Kemudian variabel distance ini juga tidak memiliki hubungan secara langsung dengan variabel skor dan juga tidak memiliki hubungan langsung dengan error term, yaitu kemampuan mahasiswa dan juga motivasi, sehingga jelas bahwa variabel distance ini memiliki kedua syarat tersebut dan bisa digunakan sebagai IV. Nah, mungkin penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dari IV ini akan dijelaskan oleh kelompok 20 di bagian explanation. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mausuni Pratama dan saya akan menjelaskan bagian general. Setelah menemukan instrumen variabel 4 yang cocok, maka model harus diregresi sebanyak 2 kali. Mulai model yang paling umum, yaitu yang paling digunakan yaitu TOFLS, yaitu two stage least square. Regresi pertama menghasilkan P0 ditambah P1 distance dan ditambah variabel 4. Lalu regresi kedua yaitu skor sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ditambah epsilon i. Regresi pertama bertujuan untuk menghilangkan masalah endogenitas yang terdapat pada variabel skip melalui regresi terhadap variabel distance, sehingga untuk regresi yang kedua variabel sudah tidak lagi mengandung masalah endogenitas di dalamnya. Tidak terasa kita telah pada materi akhir, yaitu kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dibahas di atas. Yang pertama, permasalahan metode OLS yang sering terjadi biasanya terdapat dalam model ekonometrika, yakni adanya peluang bahwa estimasi parameter tidak konsisten. Hal ini dikarenakan adanya variabel independen yang endogenous. Maka dari itu, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, kita membutuhkan instrumental variabel. Yang kedua,
jumlah instrumental variabel yang sama dengan jumlah variabel independen endogen akan menyebabkan simpangannya mendekati 0. Yang ketiga, permasalahan tentang mengapa variabel skip kemungkinan bisa memiliki korelasi dengan error term. Untuk memilih instrumental variabel yang tepat, maka kita harus memenuhi dua persyaratan yang relevance dan exclusion restriction. Dan yang terakhir, hasil estimasi dari pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa data yang sudah berisi exogenous yang artinya tidak lagi terdapat bias karena penggunaan instrumental variabel yang tepat dan kuat. Itu merupakan kesimpulan dari kami. Sekian, terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana setup untuk estimasi instrumental variabel itu sendiri. Instrumental variabel ini memiliki sifat exogenous, sehingga sering disebut sebagai instrumen exogenity. Apa sih yang dimaksud oleh instrumen exogenity ini? Mari kita lihat dalam contoh kasus sederhana. Misal dalam model sederhana Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X plus error term, dalam hal ini Z akan digunakan sebagai instrumental variabel untuk X. Maka Z harus tidak memiliki partial efek terhadap Y dan harus tidak berkorelasi dengan omitted variable. Selain itu, Z harus berkorelasi dengan variabel X. Artinya, Z relevan untuk menjelaskan variasi pada X. Nah, bagaimana cara untuk menentukan instrumental variabel apa yang digunakan? Sesungguhnya dalam hal ini kreativitas kita sangat dibutuhkan, atau sering diistilahkan sebagai sky is the limit, sehingga tidak ada kriteria khusus dalam memilih instrumental variabel. Tetapi ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam IV estimation untuk memastikan bahwa instrumental variabel yang dipilih hanya akan mempengaruhi dependent variable melalui independent variable yang dipilih. Yang pertama adalah asumsi relevance, di mana instrumental variable yang dipilih dalam kasus kita tadi adalah Z harus relevan untuk menjelaskan X, sehingga korelasi antara Z dan X tidak sama dengan 0. Selain itu, kita juga memiliki asumsi exclusion restriction, di mana instrumental variable Z tidak berkorelasi dengan unobservable, atau korelasi antara Z dengan error term adalah 0. Selain itu, Z harus juga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Y. Dan yang terakhir adalah standard error dari estimasi instrumental variable ini. Jika kita telah memenuhi asumsi di atas, maka hasil estimasi beta 1 adalah rasio dari covariance dari outcome variable dan instrumental variable atau yang bisa kita sebut sebagai reduced form dengan covariance dari endogenous variable dengan instrumental variable atau yang bisa kita sebut sebagai first stage. Dalam model kita tadi, maka persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Sehingga IV estimator dari beta 1 akan menjadi sebagai berikut. Jika kita tidak memenuhi asumsi exclusion restriction dalam hal ini ternyata instrumental variabel berkorelasi dengan error term, maka beta 1 akan menjadi bias. Bias ini dapat menjadi besar jika korelasi antara variabel endogenous dengan instrumental variabel kecil, yang artinya instrumental variabel yang dipilih memiliki hubungan yang lemah dengan endogenous variabel. Sementara untuk standard error, pertama kita harus melihat estimasi variance untuk mengestimasi OLS. Untuk mengetahui standard error dari instrumental variabel, maka pada bagian denominator kita mengalihkan SST dengan R-square yang merupakan hubungan antara endogenous variabel dengan instrumental variabel. Dengan model kita tadi, jika korelasi antara X dengan Z tinggi, maka R-square akan relatif tinggi, sehingga variance akan menjadi rendah. Hal ini akan menunjukkan hubungan yang kuat antara endogenous variabel dengan instrumental variabel yang kita pilih. Dan juga sebaliknya, jika korelasi antara X dengan Z rendah, maka R-square akan relatif rendah, sehingga variance akan menjadi tinggi. Hal ini akan menunjukkan hubungan yang lebih lemah antara endogenous variabel dengan instrumental variabel yang kita pilih. Sehingga jika kita bandingkan, maka estimasi standard error dari OLS akan menjadi lebih kecil daripada estimasi standard error dari IV. Selisih keduanya akan ditentukan oleh besarnya hubungan antara endogenous variabel dengan instrumental variabel atau R-square. Jika instrumental variabel yang dipilih tidak relevan atau memiliki korelasi yang lemah, maka IV estimator akan memiliki standard error yang cukup besar. Nah, kemudian instrumental variable ini sudah diterapkan banyak pada jurnal-jurnal. Salah satu jurnal tersebut yang menarik menurut kelompok kami adalah jurnal oleh Engrist dan Evan pada tahun 1998. Ini judulnya, dan pada dasarnya jurnal ini ingin mengkaji pengaruh ukuran suatu keluarga terhadap partisipasi tenaga kerja orang tua, terutama perempuan. Jadi pertama-tama kita asumsikan sebuah model linear sederhana seperti ini.
kita ingin mengkaji tingkat fertilitas terhadap partisipasi perempuan di angkatan kerja. Nah, labor supply itu sendiri adalah partisipasi perempuan di angkatan kerja. Ini menjadi variabel yang ingin kita uji faktor-faktornya, atau ini adalah dependent variable. Lalu to children adalah variabel yang menjelaskan apakah perempuan tersebut mempunyai lebih dari 2 anak atau tidak. Ini menjadi variabel yang mempengaruhi labor supply dan cukup masuk akal ya, karena semakin banyak anak, maka akan semakin susah untuk menyeimbangkan antara bekerja dan merawat anak itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa model ini masih sangat sederhana, jadi sebenarnya masih banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja, tidak hanya apakah seorang memiliki 2 anak atau lebih. Namun ini hanyalah untuk pemahaman saja, jadi dibuat sederhana mungkin. Namun kalau diperhatikan sebenarnya model ini sudah cukup masuk akal, sekilas cukup masuk akal. Tapi ternyata two children ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain menurut Angrist dan Evan. Faktor-faktor lain di dalam model ini dilambangkan oleh U. Dan perlu diingat, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan omitted variable bias, yang mana two children ini tidak bisa menjadi parameter yang tepat untuk mengestimasi partisipasi tenaga kerja perempuan, atau omitted variable bias. Ini juga merupakan permasalahan endogenitas seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi variabel two children ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang perlu dikaji ulang. Nah, sebenarnya faktor-faktor ini dibahas dalam jurnalnya Angrist dan Evan. Mereka menerapkan konsep yang sudah ditemukan pada tahun 1963 oleh Westhoff dan kawan-kawan, yaitu parental preference atau preferensi orang tua. Dalam preferensi orang tua ini pada dasarnya apabila 2 anak pertama, yaitu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, maka akan ada kemungkinan untuk memiliki anak ketiga karena mereka memiliki kecenderungan untuk memiliki anak yang berbeda gendernya. Ini seringkali kita jumpai dalam keadaan sehari-hari dan seringkali kita jumpai di berita seperti ini contohnya. Apalagi yang ketiga ini sudah mempunyai 12 anak laki-laki, masih ingin berhadap anak perempuan yang ke-13. Sehingga dengan adanya parental preference ini bisa menjadi instrumen variabel yang tepat bagi variabel two children tadi itu. Sehingga apabila kita muat ulang model yang sebelumnya, maka seperti ini ya. Jadi two sexes ini merepresentasikan apakah 2 anak pertamanya ini memiliki gender yang sama atau tidak. Ini akan mempengaruhi apakah seseorang ingin memiliki anak lebih dari 2 atau tidak, atau two children dalam model ini. Tetapi two sexes itu sendiri tidak secara langsung mempengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan. Itu adalah contoh jurnal yang membahas tentang instrumen variabel. Kali ini kami akan menunjukkan exercise untuk IV. Di sini kami akan menggunakan dataset dari Worldreach, yaitu data Wage2. Kita akan mengukur dampak pendidikan terhadap upah dengan persamaan sebagai berikut. Log wage sama dengan beta 0 ditambah beta 1 eduk ditambah U. Setelah kita menentukan model persamaan sebagai perbandingan, pertama-tama mari kita meregresi persamaan dengan menggunakan bantuan stata dengan komen reg LWage eduk sehingga mendapatkan perkiraan OLS sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa koefisien eduk adalah sebesar 0,059. Pada model persamaan sebelumnya, eduk merupakan variabel endogen karena bisa dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga kita harus menggunakan instrumen variabel. Kita akan menggunakan instrumen variabel first order untuk mengatasi omitted variable bias dan mengatasi classic error. Lalu, mengapa kita memilih variabel first order sebagai variabel instrumen? Alasan mengapa memilih variabel first order sebagai variabel instrumen yaitu tentunya karena kita memperhitungkan 2 syarat IV valid. Yang pertama, variabel first order tidak berkorelasi dengan error term atau U dan variabel dependent LWage. Yang kedua, variabel eduk
dan birth order saling berkorelasi secara langsung. Selanjutnya, kita dapat memeriksa regresi sederhana dari birth order terhadap eduk dengan bantuan stata dengan komen rect eduk birth order sehingga mendapatkan hasil regresi sebagai berikut. Setelah kita melakukan regresi, mari kita interpretasi dari hasil regresi tersebut menunjukkan setiap kenaikan sebesar 1 pada birth order akan menurunkan eduk sebesar 0,282. Koefisien dari birth order adalah negatif 0,282. Tanda dari koefisien tersebut adalah negatif yang menunjukkan hubungan negatif antara eduk dan birth order. Variabel eduk dan birth order berkorelasi negatif karena semakin rendah urutan kelahiran, maka akan semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh anak. Dengan bertambahnya jumlah anak, dan karena keterbatasan pendapatan keluarga, dan meningkatnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kelahiran yang lebih tinggi tidak akan mencapai pendidikan yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, kita akan tes untuk IV valid. Ada 2 syarat IV valid. Yang pertama, yaitu instrumen exogenity. Variabel IV harus eksogen, dalam artian tidak dipengaruhi oleh Y atau dependent variable, dan U atau error term. Syarat kedua, yaitu instrumen relevan, yaitu variabel IV harus berkorelasi dengan variabel X yang endogen. Sulit untuk menguji syarat pertama karena kita membutuhkan common sense dan teori ekonomi untuk menentukan apakah syarat pertama tercapai atau tidak. Tetapi beruntungnya kita masih dapat menguji dengan menggunakan syarat kedua, yaitu instrumen relevan. Langsung saja, kita menguji validitas dengan tes instrumen relevansi. Kita membuat hipotesis utama ketika H0 sama dengan 0 dan HA tidak sama dengan 0. Dari hasil regresi sederhana birth order terhadap eduk, yaitu kita tampilkan lagi sebagai berikut. Pada hasil regresi tersebut, variabel birth order menunjukkan p-value sebesar 0,000. P-value ini lebih kecil dari critical p-value. Artinya, menunjukkan bahwa signifikansi secara statistik pada signifikansi level 5%. Maka kita reject H0 yang tandanya tes terhadap instrumen relevansi sudah kita lakukan dan hasilnya menolak H0. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa instrumen yang kita gunakan adalah valid. Nama saya Najia Adinda, kemudian saya akan menjelaskan mengenai two-stage least square. Two-stage least square sendiri merupakan bagian dari kategori analisis persamaan struktural dan merupakan perluasan dari OLS. Two-stage least square sendiri juga biasanya disebut dengan persamaan yang memiliki multiple instrumen. Kapan kita menggunakan 2SLS? Ketika di IV kita memiliki asumsi bahwa terdapat variabel endogen yang hanya dipengaruhi oleh satu IV saja, maka 2SLS digunakan ketika kita memiliki variabel endogen yang dipengaruhi oleh lebih dari satu IV. Ketika kita memiliki lebih banyak IV daripada variabel endogen, maka dapat dikatakan bahwa variabel endogen dalam model ini bersifat over-identified. Kemudian asumsi yang terdapat dalam 2SLS yakni IV yang mempengaruhi variabel endogen ini tidak berkorelasi terhadap error term, melainkan IV ini berkorelasi secara langsung dengan variabel endogennya.
Mengapa dikatakan sebagai 2SLS? Karena intinya terdapat 2 step dalam 2SLS. Yang pertama adalah meregresikan variabel endogen eksplanatory terhadap instrumen variabel dan variabel eksogen lainnya. Tahap ini sering juga disebut dengan reduced form for X. Tahap ini digunakan untuk mendapatkan variabel eksogen yang tidak bias. Di layar terdapat original model yakni Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X subscript I ditambah beta 2Y1 ditambah error. Kemudian saya asumsikan X subscript I ini sebagai variabel endogen yang memiliki IV, W1, dan W2. Kemudian dalam tahap ini, X subscript I ini akan digunakan sebagai dependent variable dan kemudian saya akan menggunakan alpha agar terlihat perubahannya. Kemudian kita juga akan memasukkan instrumen variabelnya sehingga didapatkan model X subscript I sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1Y1 ditambah alpha 2W1 ditambah alpha 3W2 ditambah error. Dengan asumsi W1 dan W2 ini tidak berkorelasi terhadap error term. Kemudian estimasi model tersebut untuk mendapatkan fitted value dari X subscript I, sehingga didapatkan model X subscript I hat sama dengan alpha 0 hat ditambah alpha 1 hat Y1 ditambah alpha 2 hat W1 ditambah alpha 3 hat W2 ditambah error. Tahap yang kedua yakni mensubstitusikan fitted value dari variabel endogenous ke dalam original model dan kemudian kita dapat menggunakan OLS. Perlu diingat original model kita yang awal yakni Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X subscript I ditambah beta 2Y1 ditambah error. Kemudian model original tersebut kita substitusikan dengan fitted value dari variabel endogenous atau X subscript I hat tadi, ya, sehingga modelnya menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X subscript I hat ditambah beta 2Y1 ditambah error. Kemudian langkah selanjutnya dapat kita estimasikan dengan OLS seperti biasa sehingga hasil estimasi dari B1 akan menjadi fitted value dari beta 1 SLS atau artinya akan menjadi hasil estimasi dari 2SLS. Kemudian untuk lebih memperdalam mengenai pengaplikasiannya dengan data asli, maka akan diterapkan menggunakan stata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Marviano Rosyada, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang case example of two-stage least squares. Pada case ini, kita akan menggunakan Woodridge dataset Squartile 2, yakni data cross-section yang berisi informasi terkait jumlah anak, tingkat pendidikan, usia, dan variabel lainnya pada penemuan di negara Botswana tahun 1988. Data ini diambil dari Demographic and Health Survey Botswana tahun 1998. Dan kemudian data ini diolah oleh James Higgins, seorang mahasiswa Michigan State University. Model yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Children adalah prediksi jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan di negara Botswana pada tahun 1998. Eduk adalah tingkat pendidikan dari perempuan di Botswana pada tahun 1998. Sedangkan age adalah usia dari perempuan di Botswana pada tahun 1998. Pada model ini, kita memiliki asumsi bahwa covariance of eduk given U tidak sama dengan 0. Sedangkan covariance of age dan S squared given U sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa eduk merupakan endogenous variable, sementara age dan S squared merupakan exogenous variable. Kemudian, pada case ini, kita akan menggunakan variabel elektrik dan urban sebagai instrumental variables atau IV untuk menggantikan variabel eduk. Variabel elektrik akan bernilai 1 apabila seorang perempuan di Botswana pada tahun 1998 memiliki akses terhadap listrik. Sedangkan variabel urban akan bernilai 1 apabila seorang perempuan di Botswana pada tahun 1998 tinggal di daerah urban atau perkotaan. Berdasarkan jalan sebelumnya, dapat kita susun reduced form equation dari variabel eduk sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa P3 dan atau P4 tidak sama dengan 0, atau bisa juga keduanya tidak sama dengan 0. Sekarang, kita bisa memulai regresi 2SLS-nya. Pada first stage regression, kita akan meregresi variabel eduk terhadap variabel elektrik, urban, age, dan S squared. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian, kita melakukan comment predict eduk head di stata untuk mendapatkan fitted values dari variabel eduk. Pada second stage regression, kita akan meregresi variabel children terhadap variabel eduk head, age, dan S squared. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selain cara yang tadi disebutkan sebelumnya, kita juga dapat melakukan 2SLS regression dengan komen lain di stata yang lebih mudah, yakni
IV regress, 2SLS, children, dalam kurung eduk sama dengan electric urban, tutup kurung age, h squared, verse robust. Dengan komen ini, kita akan langsung mendapatkan hasil first stage dan second stage regression sekaligus. Hasil yang didapat pun akan sama saja dengan cara sebelumnya. Setelah melakukan 2SLS, sekarang kita dapat mencoba untuk melakukan regresi OLS. Dan kemudian kita membandingkan hasilnya. Hasil regresi OLS didapatkan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat, terdapat perbedaan signifikan pada koefisien variabel eduk antara regresi OLS dan 2SLS. Oke, selanjutnya saya Arhama akan menjelaskan bagian interpretasi. Pada materi ini terdapat dua model, yaitu model dengan menggunakan OLS dan model dengan menggunakan IV. Model pertama adalah model dengan menggunakan IV, dan model kedua adalah model dengan menggunakan OLS. Dependent variable pada model ini adalah children, jumlah anak yang dimiliki, yang merupakan variable count yang berarti data bersifat angka bulat dan tidak desimal. Dan independent variable-nya adalah age dan h square yang melambangkan umur. Interpretasi akan dimulai dengan analisis pada model OLS tanpa menggunakan IV, yaitu pada model kedua. Variable edu memiliki nilai minus 0,0906 karena variable children adalah variable count, maka akan jauh lebih mudah untuk menginterpretasikannya dengan menggunakan satuan 100 individu sebagai berikut. Asumsikan terhadap satu grup yang diisi 100 wanita yang meningkatkan pendidikan sebesar 1 tahun, maka secara kolektif diprediksi akan memiliki jumlah anak 9 lebih sedikit dibandingkan individu yang berada di luar grup ceteris paribus. Variable age dan h square merupakan korelasi yang berbeda. Hal ini selanjutnya menginterpretasikan ada diminishing effect antara age terhadap children. Maksudnya adalah setelah mencapai titik tertentu pada age, maka terdapat prediksi penurunan jumlah anak ketika terjadi peningkatan umur. Penghitungan untuk mencari estimasi adalah dengan mencari partial effect yang didapatkan pada kalkulasi di bagian slides kanan atas. Karena children ada variabel count, maka akan jauh lebih mudah untuk menginterpretasikannya dengan menggunakan satuan 100 individu sebagai berikut. Setiap 100 wanita yang mengalami peningkatan umur sebesar 1 tahun, maka pada tahun pertama akan memiliki jumlah anak 33 lebih banyak secara kolektif, sedangkan pada tahun kedua akan mengalami peningkatan jumlah anak 32 lebih banyak ceteris paribus. Hingga pada titik maksimum dengan kalkulasi pada kanan bawah. Titik maksimum berada pada umur ke-60. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika individu sudah melewati umur ke-60, maka setiap peningkatan 1 tahun diprediksi akan menghasilkan jumlah anak yang lebih sedikit atau berkorelasi negatif ceteris paribus. Sedangkan analisis pada model kedua adalah model yang bukan IV untuk menggantikan variabel endogenous, yaitu lamanya pendidikan atau education. Hal ini dalam analisis dianggap endogenous karena lamanya pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendapatan, infrastruktur, dan akses ke pendidikan. IV yang diambil dari model ini adalah variabel urban dan variabel elektrik. Variabel urban bernilai 1 jika tinggal di perkotaan dan 0 jika tidak, dan variabel elektrik bernilai 1 jika mendapatkan akses listrik dan 0 jika tidak. Variabel eduk memiliki nilai minus 0,197 karena variabel children adalah variabel count, maka akan jauh lebih mudah untuk menginterpretasikannya dengan menggunakan satuan 100 sebagai berikut. Asumsikan terdapat satu grup dan diisi 100 wanita yang meningkatkan pendidikan sebesar 1 tahun, maka secara kolektif diprediksi akan memiliki jumlah anak 20 lebih sedikit dibandingkan individu yang berada di luar grup dalam pembulatan ceteris paribus. Variable age dan h square pada kali ini juga memiliki korelasi yang berbeda, menginterpretasikan adanya diminishing effect antara age terhadap children. Penghitungan untuk mencari estimasi adalah dengan mencari partial effect yang didapatkan pada kalkulasi di bagian kiri atas. Sehingga karena children ada variable count, maka akan jauh lebih mudah untuk menginterpretasikannya dengan menggunakan satuan 100 individu sebagai berikut. Setiap 100 wanita yang mengalami peningkatan umur sebesar 1 tahun pada tahun pertama, maka akan diprediksi secara kolektif memiliki jumlah anak 32 lebih banyak. Sedangkan pada tahun kedua akan memiliki jumlah anak 31 lebih banyak secara kolektif ceteris paribus. Hingga pada titik maksimum yang didapatkan dari kalkulasi seperti slide pada kiri bawah, titik maksimum pada model ini berada pada umur ke-63. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika individu sudah melewati umur ke-63, maka setiap peningkatan 1 tahun diprediksi akan menghasilkan jumlah anak yang lebih sedikit, berkorelasi negatif ceteris paribus. Analisis tadi yaitu pada sisi inferential testing. Jika ditinjau dari sisi inferential testing menggunakan dua model antara OLS dan 2SLS, ditinjau pada seluruh model menggunakan F-test dengan pedoman reject null ketika F statistik lebih dari A value, dengan null hypothesis adalah eduk age and h square are not different from 0, dan pada model pertama yaitu hanya berbeda pada eduk head dan seluruhnya sama different from 0. Dengan F statistik pada model pertama adalah 1854,2 dan pada model kedua 1922. Dan F value untuk kedua model adalah 3,86 didapatkan dari tabel F statistik dengan numerator degree sebesar 1 dan denominator sebesar
tak terhingga dengan dengan signifikan level 5%, sehingga kita bisa reject the null hypothesis, yaitu variable eduk h dan h square are different from 0. Begitu juga pada model yang pertama, yaitu eduk hat h dan h square are different from 0, sehingga dependent variable tersebut secara signifikan statistik dalam mempengaruhi dependent variable. Nilai r square pada model 1 menunjukkan bahwa independent variable yang ada pada model secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 55,9% dari variasi pada dependent variable untuk sampel wanita pada kasus ini, memperhitungkan daya endogenitas di model pertama. Interpretasi pada model kedua akan sama dengan model pertama, hanya berbeda pada angka. Perbedaan utamanya pada nilai estimasi dan menggunakan IV dan setelah menggunakan IV. Setelah menggunakan IV, variabel eduk dan H mengalami peningkatan nilai estimasi, begitu juga pada H square. Hal ini selanjutnya mengindikasikan bahwa pada model OLS terjadi underestimating dan mengarah kepada estimasi yang bias. Hal itu terjadi karena model OLS tidak memperhitungkan adanya endogenitas. Tidak hanya itu, juga kita bandingkan dari segi F-test pada kedua model yang memperhitungkan adanya endogenitas pada variabel eduk memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan model yang tidak memperhitungkan adanya endogenitas. Dalam kasus ini, keduanya masih statistik secara signifikan. Namun, hal ini dapat berdampak pada kasus lain ketika perubahan nilai SE dan estimasi yang sangat jauh dibandingkan dengan tidak menggunakan IV. Maka akan membuat investing salah dalam interpretasikannya, baik seperti type 1 error di mana kita seharusnya menerima null hypothesis namun kita menolak, atau type 2 error di mana seharusnya kita menolak null hypothesis namun kita menerima null hypothesis. Dikarenakan model yang kita gunakan menggunakan IV, maka next slide. Maka untuk memastikan apakah IV yang kita gunakan adalah instrumen yang berkelas lemah atau tidak pada variabel yang endogenous, yaitu education pada kasus ini, maka kita harus melakukan test of the instrument relevance dengan melihat dari F-test hasil regresi pada tahap pertama. Berdasarkan slide diketahui bahwa p-value adalah 0,000 atau kurang dari seluruh tingkat signifikansi. Hal ini mengindikasikan bahwa kita dapat menolak H0, sehingga IV yang digunakan pada model kali ini bukan merupakan weak instrument yang selanjutnya dapat mengantisipasi adanya substansial bias dan kesalahan dalam statistika inference. Sekian dari saya, terima kasih. Sebenarnya, apa itu endogenitas? Mengapa kita harus peduli terhadap hal tersebut? Dan apa bentuk endogenitas yang pernah kita temukan di kehidupan sehari-hari? Let's check! Untuk lebih bisa memahami mengenai endogenitas sendiri, mari kita gunakan model sederhana, seperti Y sama dengan alpha ditambah dengan beta X ditambah dengan error. Error atau yang dilambangkan dengan U adalah hal-hal yang tidak bisa kita observasi tetapi dapat mempengaruhi nilai Y. Efek kausalitas digunakan saat kita ingin mengetahui bagaimana variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Jika X adalah exogenous, maka dampak dari X terhadap Y bisa dijelaskan oleh beta, yang mana dapat diestimasi menggunakan regresi OLS. Masalah muncul ketika error juga berkaitan dengan X. Ini akan membuat variabel X menjadi endogenous. Dan jika variabel X menjadi endogenous, maka impact dari X terhadap Y tidak lagi bisa dijelaskan oleh beta. Jadi, endogenitas adalah ketika variabel X memiliki korelasi dengan error term atau unobserved factor, sehingga estimasi koefisien beta tidak lagi bisa menjelaskan Y. Lalu mengapa endogenitas ini dapat terjadi? Endogenitas umumnya bisa terjadi karena penggunaan data non-eksperimental, di mana diasumsikan bahwa rata-rata data non-eksperimental itu bersifat endogenous. Bisa juga karena terdapat omitted variables, measurement error, serta simultaneity atau double causality. Sebagai ilustrasi dari contoh endogenitas, seumpama model penjualan es krim adalah sales sama dengan alpha, ditambah dengan beta price, ditambah dengan error. Profit penjualan es krim seharusnya meningkat jika harga es krim dibuat lebih mahal. Peningkatan harga es krim sebenarnya merupakan variabel exogenous. Tetapi jika peningkatan harga es krim tersebut dipengaruhi oleh katakanlah cuaca yang terik, maka variabel harga es krim menjadi endogenous, karena cuaca terik merupakan unobserved variable. Pengaruh cuaca terik pada keputusan meningkatkan harga menimbulkan endogenitas. Lalu mengapa memperhatikan endogenity ini penting? Alasannya adalah karena variabel endogenous menyebabkan asumsi zero conditional mean tidak terpenuhi, sehingga estimasi koefisien akan bias atau tidak akurat, di mana hasilnya nanti bisa overestimated ataupun underestimated. Sehingga jika terdapat endogenitas, metode OLS tidak lagi bisa diterapkan. Memperhatikan endogenitas juga penting untuk pengambilan keputusan atau pembuat policy maker. Jika mereka ingin mengetahui model mana yang akan berhasil atau yang tidak berhasil, mereka harus memperhatikan endogenitas dalam perhitungan mereka untuk menentukan evaluasi dampaknya. Seperti kasus penjual es krim tadi, penjual es krim mungkin berpikir bahwa meningkatkan intervensi atau harga akan bisa meningkatkan profit, tetapi sebenarnya ada drivers atau pemicu lain yang tidak diketahui.
Nah, untuk melihat keberadaan dari endogenitas dalam model, kita bisa menggunakan aplikasi Stata. Setelah kita mengetahui penjelasan umum tentang tes endogeneity, langkah selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan tes endogeneity dengan menggunakan Stata dan dataset Emrose.dta yang didapatkan dari Woolrich Dataset Package. Tapi sebelum kita masuk ke langkah-langkah detail dan metodologinya, kita harus familiar dulu dengan istilah structural form dan juga reduced form. Nah, dalam contoh ini, karena kita akan melihat pengaruh pendidikan dan juga pengalaman terhadap upah pekerja, kita akan memiliki structural form sebagai berikut, yang mana variabel dependennya adalah log wage dan juga variabel independennya adalah eduk, x per, dan juga x per kuadrat. Yang mana error term atau U ini tidak berkorelasi dengan x per dan x per kuadrat. Selain itu, kita juga akan menggunakan variabel father eduk atau pendidikan ayah dan mother eduk atau pendidikan ibu sebagai instrumental variabel untuk variabel pendidikan atau eduk. Yang mana keduanya ini tidak berkorelasi dengan error term atau U. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan dua variabel tadi sebagai instrumental variabel dan kita juga memiliki structural form, kita akan memiliki yang namanya reduced form atau first stage equation. Nah, reduced form kita terdiri dari variabel dependennya adalah eduk dan juga variabel independennya adalah x per kuadrat, father eduk dan juga mother eduk. Nah, setelah kita mengetahui reduced form dan juga structural form, kita akan masuk ke prakteknya di dalam Stata. Untuk melakukan tes endogeneity, yang pertama adalah kita harus memasukkan dataset yang digunakan, yaitu Emrose.dta. Setelah itu, kita akan melakukan regresi reduced form, sehingga komennya adalah reg dengan variabel eduk sebagai variabel dependent. Variabel independennya terdiri dari father eduk, mother eduk, x per, dan yang terakhir x per square. Sehingga kita akan memperoleh estimasi sebagai berikut. Nah, dari estimasi ini kita akan melakukan predict U-hat residualnya. U-hat ini akan kita masukkan ke proses regresi selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini adalah regresi structural form. Sehingga kita punya komen reg, kemudian dependennya adalah L-wage. Variabel independennya adalah eduk, x per, dan x per SQ. Ditambah dengan U-hat yang sudah kita predik sebelumnya. Nah, dari estimasi ini, kita dapat mengetahui apakah variabelnya termasuk endogenous atau exogenous. Dilihat dari signifikansi variabel U-hat dengan hipotesis null adalah variabel exogenous. Oleh karena itu, ketika U-hat ini signifikan, maka variabel tersebut termasuk endogenous. Selain cara ini, sebenarnya ada built-in comment Stata yang digunakan untuk tes endogeneity. Caranya yang pertama adalah dengan kita melakukan IV regress dulu dengan comment sebagai berikut. IV regress to SLS, kemudian variabel dependennya adalah L-wage. Karena kita melakukan IV atau instrumental variable untuk eduk, berarti kita lakukan IV sebagai berikut. Eduk sama dengan father eduk, mother eduk. Kemudian variabel independen lainnya adalah x per dan x per SQ. Nah, dari estimasi ini, kita selanjutnya akan melakukan built-in comment yang berupa istat endoc. Dengan hipotesis null adalah variables are exogenous, kita dapat melihat p-value dari Durbin chi-score dan Wu-Hausman. Ketika p-value signifikan, maka variabelnya termasuk endogenous karena kita mereject atau menolak H0. Sekian cara untuk melakukan endogeneity test pada contoh kasus menggunakan data Emrose. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Kusuma. Saya ingin menjelaskan bagian interpretasi. Pada first stage regression, didapatkan bahwa pendidikan ayah atau VEDUK dan pendidikan ibu atau MEDUK memiliki korelasi yang signifikan secara statistik dengan tahun atau lamanya pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari p-value yang memiliki nominal yang kecil. Kemudian, setelah melakukan regresi pertama, kita juga ingin mengikutsertakan education head variable, di mana variasi eksogen dari variabel endogen dipengaruhi oleh instrumen variabel dengan mengasumsikan
bahwa seluruh asumsi sudah terpenuhi. Nah, setelah itu kita akan melakukan tes relevansi antara endog terhadap eduk. Di sini, pada tes endogeneity dapat digunakan salah satu dari dua jenis statistik yang disediakan, yaitu yang pertama ada Durbin dan yang kedua yaitu Wu-Hausmann. Berdasarkan kedua p-value tersebut, kita tidak menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%. Tetapi pada tingkat signifikansi 10%, kita akan menolak H0. Oleh karena itu, pada tingkat signifikansi 10%, variabel eduk memiliki permasalahan endogeneity. Lalu lanjut di bagian kesimpulan. Yang pertama yaitu permasalahan metode OLS yang sering terjadi biasanya terdapat dalam model ekonometrika, yakni adanya peluang bahwa estimasi parameter tidak konsisten. Hal ini dikarenakan adanya variabel independen yang endogenous. Maka dari itu, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, kita membutuhkan instrumental variabel. Lalu yang kedua, jumlah instrumental variabel yang sama dengan jumlah variabel independen endogen akan menyebabkan simbangannya mendekati 0. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan yang terjadi pada kasus sebelumnya, variabel skip kemungkinan bisa memiliki korelasi dengan error term. Dengan begitu, kita perlu memilih instrumental variabel. Untuk memilih instrumental variabel yang tepat, kita harus memenuhi dua persyaratan, yaitu relevance dan exclusion restriction. Lalu yang terakhir yaitu hasil estimasi dari pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa data bersifat exogenous, yang artinya tidak lagi terdapat bias karena penggunaan instrumental variabel yang tepat dan kuat. Penggunaan toSLS pada persamaan time series. Ketika kita menggunakan toSLS pada data time series, maka akan timbul beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah persamaan struktural yang dapat kita tuliskan. Ada kemungkinan bahwa X berkorelasi dengan error term atau U. Apabila kita simbolkan variabel exogenous dengan Z subscript TM, maka dapat disimpulkan bahwa antara Z dengan U tidak memiliki korelasi. Untuk melakukan identifikasi, maka diperlukan M yang lebih dari sama dengan K, atau dengan kata lain, kita memiliki variabel exogenous sebanyak variabel independen yang tercantum dalam model. Beberapa keterangan terkait penggunaan huruf sebagai simbol yaitu X sebagai variabel endogenous, Z sebagai variabel exogenous, M melambangkan jumlah variabel exogenous, dan K melambangkan jumlah variabel independen. Metode toSLS lebih efektif dalam mengestimasi hasil regresi daripada metode OLS. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang sering terjadi saat penggunaan OLS, yakni satu atau lebih variabel seringkali berkorelasi dengan error term atau U. Pengujian untuk AR1 serial correlation setelah toSLS dapat dilakukan dengan yang pertama, mengestimasi persamaan awal dengan toSLS untuk mendapatkan residual atau U-hat-nya. Yang kedua, dengan mengestimasi persamaan berikut ini. Penggunaan toSLS pada pooled cross-section dan data panel. Seperti pada model OLS, umumnya kita perlu memasukkan time period dummy variables untuk memperhitungkan adanya aggregate time effect. Dummy variable tersebut bersifat exogen, sehingga ia berperan sebagai instrumen bagi dirinya sendiri. Estimasi instrumental variable juga dapat dikombinasikan dengan metode panel data, khususnya force differencing, untuk mengestimasi parameter secara konsisten ketika terdapat unobserved effect dan endogeneity dalam satu atau beberapa time varying explanatory variable. Hal pertama sebelum masuki kasus, saya akan mengulas kembali cerita pada beberapa tahun sebelumnya yang sangat berhubungan dengan kasus ini. Nah, mari kita dengarkan latar belakang apa yang akan saya sampaikan dengan kasus yang akan dibahas setelah ini. Dalam beberapa tahun terakhir,
tema pendidikan swasta di Amerika Serikat semakin terpandang. Sebagian besar program ini didanai oleh negara, contohnya program Undang-Undang Kerjasama Pelatihan Kejuruan atau yang biasa disingkat dengan GTPA pada tahun 1980. Dan yang kedua ada program Ketenagakerjaan Komprehensif dan Undang-Undang Pelatihan Kejuruan atau yang biasa disingkat dengan CETA. Pelatihan tenaga kerja ini didorong oleh meningkatnya persaingan internasional yang baru-baru ini dipicu untuk memberikan pelatihan tingkat perusahaan kepada pekerja. Adapun tujuan dari pendanaan ini sendiri adalah untuk melindungi pekerjaan para pekerja pabrik yang ada dan juga memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan para pekerja melalui pelatihan di tempat kerja yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas itu sendiri. Di sini menggunakan perusahaan manufaktur Michigan sebagai sampel untuk mempelajari dampak dari subsidi pemerintah pada pelatihan sektor swasta. Kemudian, kami mempelajari dampak pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja yang dapat diukur dengan menggunakan produktivitas residual. Sehingga, data yang digunakan untuk analisis ini berasal dari survei terhadap perusahaan Michigan yang mengajukan hibah pelatihan di bawah program MJOB. MJOB itu merupakan singkatan dari Michigan Job Opportunity Bank Upgrade, yang pada akhirnya jika pelatihan ini meningkatkan sebuah produktivitas, maka diharapkan dampaknya akan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, karena jika biaya dan harga serta produk dengan kualitas yang lebih tinggi, pada akhirnya dalam jangka panjang, upah yang akan diberikan kepada para pekerja pun akan meningkat. Setelah pelaksanaan program pelatihan, diharapkan peningkatan efisiensi penjualan perusahaan dapat membawa kinerja penjualan yang lebih tinggi. Program ini diyakini akan membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti meningkatkan semangat kerja karyawan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan waktu mereka di tempat kerja. Setelah kita mengulas kembali tentang latar belakang, sekarang kita akan masuki studi kasus. Nah, contoh pada kasus ini adalah, misalkan kita ingin mengestimasi dampak jam pelatihan kerja pada produktivitas pekerja selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1987 dan 1988, dengan mempertimbangkan model data panel sederhana. Log scrap it sama dengan beta 0 ditambah gamma 0 D88 ditambah B1 HRSMP tambah A plus U T sama dengan 1,2, di mana scrap merupakan tingkat perusahaan I pada tahun T dan HRSMP merupakan jam pelatihan kerja karyawan. Kita mungkin khawatir bahwa HRSMP berkolerasi dengan A yang mencakup kemampuan pekerja yang tidak terukur. Sehingga kita lakukan dengan menghilangkan A untuk dapat membedakan delta log scrap sama dengan gamma 0 ditambah B1 delta HRSMP ditambah delta U. Rumus ini biasanya diestimasi menggunakan OLS. Tapi bagaimana jika delta U berkolerasi dengan delta HRSMP? Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mempekerjakan lebih banyak pekerja terampil, sementara pada saat yang sama mengurangi tingkat pelatihan kerja. Untuk mengerjakan kasus ini, kita akan menggunakan stata dengan menerapkan metode two-stage least square. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan dataset terlebih dahulu ke dalam stata. Nah, kasus ini menggunakan data Woolrich gtrain.dta. Langkah selanjutnya adalah menyatakan dataset ini sebagai panel data dengan menuliskan komen xtset fcode year, delta, dalam kurung 1. Angka 1 ini menyatakan selisih antar tahun yang tertera di dalam kasus. Selanjutnya, kita akan memilih instrumental variable atau IV untuk variabel HRSM. Kita akan menggunakan variabel grant yang merupakan hibah pelatihan kerja sebagai IV. Variabel ini dipilih karena beberapa perusahaan mendapatkan hibah pelatihan kerja pada tahun 1988.
Tapi tidak cukup sampai di sini, kita harus memastikan bahwa variabel grant merupakan IV yang tepat dengan memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama adalah exclusion restriction. Dalam kasus ini, kita akan mengasumsikan bahwa variabel grant tidak memiliki korelasi dengan U. Hal ini dapat dibuktikan karena hibah pelatihan kerja baru dilaksanakan mulai tahun 1988. Persyaratan kedua adalah relevance. Kita perlu melakukan regresi yang melibatkan HRSAM sebagai variabel dependent dan grant sebagai variabel independent. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel grant merupakan instrumen yang kuat. Regresi kita lakukan dengan menuliskan comment reg, kemudian d titik dalam kurung HRSAM grant untuk menunjukkan persamaan yang menggunakan panel data. Kemudian if year tanda kurang dari sama dengan 1988 untuk membatasi tahun yang dicantumkan sehingga regresi hanya menggunakan data tahun 1987 dan 1988 saja. Berdasarkan regresi ini, kita dapat melihat p-value variabel grant sebesar 0,00. Angka ini kurang dari signifikan level sebesar 5%, sehingga kita tolak hipotesis nul. Dalam kasus ini, hipotesis nulnya adalah instrumen lemah. Dengan begitu, hibah pelatihan kerja berpengaruh pada jam pelatihan kerja dan merupakan instrumen yang kuat. Dapat kita simpulkan, kedua persyaratan berhasil terpenuhi, sehingga variabel grant merupakan IV yang tepat bagi variabel HRSAM. Setelah memastikan IV yang dipilih telah memenuhi persyaratan, kita akan menerapkan metode two-stage least square pada panel data dengan cara menuliskan komen xt ivreg. Komen ini khusus digunakan untuk instrumental variable dan two-stage least square pada panel data. Kemudian kita tuliskan lscrap yang merupakan variable dependent, lalu dalam kurung HRSAM sebagai variabel endogenous sama dengan grant sebagai IV. Kemudian if year tanda kurang sama dengan 1988 karena kasus yang diuji hanya antara tahun 1987 dan 1988, FD untuk menyatakan first difference estimator. Dengan demikian, kita telah berhasil mengerjakan kasus ini dengan menerapkan metode two-stage least square. Persamaan dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya telah menemui hasilnya. Lalu penjabaran ataupun interpretasi hasil estimasi tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada interpretasi koefisien. Pada estimasi 2 SLS, ditemukan intercept sebesar 0,032, serta memiliki arah parameter yang negatif terhadap variabel dependent, yaitu tingkat skala perusahaan. Interpretasinya adalah tingkat skala perusahaan mencapai nilai 0,032 saat variabel independen lainnya sebesar 0. Lalu selanjutnya, dalam estimasi OLS ditemukan intercept sebesar 0,103 serta memiliki arah parameter yang negatif terhadap variabel dependen yaitu tingkat skala perusahaan. Interpretasinya adalah tingkat skala perusahaan mencapai nilai 0,103 saat variabel independen lainnya sebesar 0. Selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan estimasi 2 SLS, T statistik variabel jam kerja pelatihan karyawan adalah negatif 1,79 dengan p-value sebesar 0,074. Dengan p-value sebesar 0,074, hal ini menunjukkan
p-value berada di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga hipotesis nul ditolak. Pengaruh jam kerja pelatihan perkaryawan terhadap tingkat scrap perusahaan secara statistik berbeda dari 0 pada tingkat signifikansi 5%. Lalu, berdasarkan estimasi OLS, T statistik variabel jam kerja pelatihan perkaryawan adalah negatif 1,68 dengan p-value sebesar 0,099. Dengan p-value sebesar 0,099, hal ini menunjukkan bahwa p-value di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga hipotesis nul ditolak. Pengaruh jam kerja pelatihan perkaryawan terhadap tingkat scrap perusahaan secara statistik berbeda dari 0 pada tingkat signifikansi 5%. Lalu, apabila dua estimasi tadi dibandingkan antara 2SLS dan OLS, ditemukan bahwa nilai T statistik pada 2SLS lebih rendah, dan nilai koefisien jam kerja pelatihan perkaryawan 2SLS lebih tinggi dibandingkan estimasi OLS. Interpretasi dari hasil estimasi tersebut adalah ketika variabel independen yaitu jam kerja pelatihan perkaryawan bernilai 0, maka tingkat scrap perusahaan berkurang sebanyak 3,3%. Dan ketika jam kerja pelatihan perkaryawan meningkat 1 jam, maka tingkat scrap perusahaan berkurang sebanyak 1,4%. Hal ini membawa kepada kesimpulan bahwa jam kerja pelatihan perkaryawan pada hasil estimasi 2SLS maupun OLS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat scrap perusahaan. Tetapi, estimasi 2SLS sedikit lebih signifikan secara statistik. Tak terasa, kita udah sampai di kesimpulan nih. Masih pada ingat kan apa aja yang sudah kita bahas di materi sebelumnya pada chapter ini? Dari apa yang udah kita bahas, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, 2SLS atau Two-Stage Least Square merupakan metode regresi statistik yang menjadi perluasan dari metode OLS. Two-Stage Least Square dapat digunakan ketika terjadi kesalahan di mana error term pada dependent variable berkorelasi dengan independent variable. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwasanya 2SLS ini dapat digunakan dalam beberapa tipe data seperti cross-section, pooling cross-section, panel data, ataupun time series. Seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu penggunaan 2SLS pada data tipe panel data. Yang ketiga, metode 2SLS lebih dipilih daripada metode OLS, dikarenakan dalam metode 2SLS, perhitungan dilakukan dalam 2 tahap. Perhitungan yang melalui 2 tahap ini membuat interpretasi menjadi semakin kuat. Pada tahap yang pertama, dilakukan perhitungan nilai estimasi prediktor yang mengandung error term dengan variabel instrumental yang tidak berkorelasi dengan error term. Pada tahap yang kedua, kita dapat melakukan perkiraan model regresi linear pada dependent variable dengan menggunakan perhitungan sebelumnya. Yang keempat, hasil perhitungan menggunakan metode 2SLS ini memiliki hasil yang lebih optimal dikarenakan variabel yang digunakan tidak berkorelasi dengan error term. Yang kelima, dalam metode 2SLS dapat terjadi bias dalam meregresi panel data apabila memilih 4 yang tidak tepat. Maka, untuk mengoptimalkan pemilihan 4 yang tepat, perlu dilakukan exclusive restriction dan relevansi yang benar. Yang keenam, kesalahan yang sering terjadi pada metode 2SLS dikarenakan standar error yang digunakan khususnya pada panel data adalah sangat kecil, sehingga identifikasi dan penyelesaian dari regresi menjadi tidak tepat. Yang nomor 7, pengujian panel data pada kasus yang terdapat sebelumnya tidak memberikan jawaban yang signifikan, namun dengan menggunakan metode 2SLS menjadi lebih signifikan. Yang 8, dari hasil pengujian estimasi tersebut, data bersifat exogenous. Artinya, data sudah tidak terdapat bias dikarenakan instrumen yang dipakai sudah tepat dan kuat.